membahas utang piutang nih Bunda nih ya. Kalau Bunda ini nanya tadi, dia kan kebetulan punya rumah mewah, mobil, terus dipinjemin sama orang. Ini ada orang yang minjem. Tapi katanya orang si pemilik rumah itu nggak punya duit sama sekali. Gimana itu? Bisa menyakitkan hati loh itu. Masya Allah. Ini ya, Saya. Gimana tuh Bun? solusi yang paling singkat, bilang sama temennya, pinjem sama Ibu Sarah. Ibu Sarah ini baik loh. Soalnya Ibu Sarah tadi minjemin uang, bingung. Diminta apa enggak gitu Iya, ya, mau dikasih apa enggak nih? subhanallah. Masya Allah memang terkadang kita dilema. Ada orang, teman dekat, keluarga, tetangga mau datang kepada kita meminjam uang yang memang dirasa kita mampu. Iya. Padahal mah urusan juga banyak ya, dan nggak mungkin kesulitan kita sampaikan kepada orang lain kan. Betul. Dan apa yang harus kita lakukan? Tentu boleh menolak dengan kalimat bahasa yang baik-baik. Bahasa penolakannya jangan sampai menyakiti. Mohon maaf, saya saat ini sih memang duit ada, tapi kebetulan juga kebutuhan lagi banyak banget. Mohon maaf, emang berapa sih kebutuhannya? Nggak banyak, sedikit ya, cuma 25 juta. Lumayan banyak. 25 juta. Ya Allah, tentunya dengan nilai yang disebutkan memang kita nggak mampu, tolaklah dengan kalimat yang baik. Karena kita menghargai juga ya. Biar gimana pun ketika orang meminjam, ini Bang Melki, orang kalau udah mengutarakan pinjam, saya minjem duit dong, ini biasanya dia merendahkan dirinya. Kenapa? Karena udah deh nggak apa-apa deh minjem deh karena memang kebutuhan misalnya gitu. Kebutuhannya mendesak banget. Kebutuhan mendesak. Tentu dengan kalimat yang baik, jangan sampai menyakitinya. Kemudian yang kedua, tentunya tanya dulu berapa pinjamannya. Kalau memang angkanya berat, tolak dengan baik-baik. Dan kalau sekiranya kita mampu, bantu. Karena kata baginda Rasulullah SAW, kalau saja seseorang memberikan bantuan, memberikan pinjaman kepada orang yang membutuhkan, nilainya lebih besar daripada sodakoh. Masya Allah, kalau ada. Tapi kalau nggak ada, tanya lagi. Oh, butuhnya 1 juta. Kita juga 1 juta lagi sulit banget. Ada, tapi lagi muter duitnya. Iya betul. Lalu bagaimana? Ya udah deh, kita niat bantu. Mohon maaf, saya nggak bisa kasih pinjaman 1 juta. Tapi ini saya ada hadiah aja 100.000. Pokoknya mau dibalikin. Boleh, enggak juga, enggak jadi pikiran. Jadi itu tidak kita kehilangan kebaikan. Ya sesuai kemampuan kita. Kalaupun menolak, duit juga nggak ada, ya udah deh, paling tidak dengan kebaikan-kebaikan atau ada makanan di rumah kasih supaya tidak menimbulkan sakit hati. Karena begitu tadi Bang Melki juga sampaikan tuh, banyak orang yang sakit hati akhirnya ngomong kemana-mana. Betul. Ngejelekin kita. Nih kadang gini Bun, suka ada juga orang yang pengen minjem. Dibilangnya nggak punya duit, makan kita sama ikan asin bersaban hari. Padahal cincinnya masih pakai. Oh iya. Iya, gelangnya masih rembel. Selagi memang tidak mendesak, kita tidak sudah punya apa-apa lagi, baru boleh meminjam ya Bun. Tapi kalau misalkan masih ada gaya, masih pengen tinggi, tapi duit pengen pinjam orang lain, ya nggak ada, malu. Ya, pinjam duit masih bawa mobil. Iya. Pinjam duit dong, mau segitu ya. Karena memang gini, kalau sekiranya kita sudah mau meminjam uang, itu adalah mohon maaf memang karena kebutuhan ya. Pastinya itu adalah orang yang sangat harus dipikirkan matang-matang. Karena kalau kita udah minta duit itu pasti adalah hal-hal yang mohon maaf nih, ya agak merendahkan dirinya. Tapi kalau lagi kepepet banget diperbolehkan dalam Islam ya. Nah tadi Bunda Liza bilang kalau masih ada yang bisa dijual apa gitu Jual ya. dulu. Ya udahlah itu dulu dimanfaatkan. Insya Allah apalagi buat kebutuhan rumah tangga, buat kebutuhan keluarga. Insya Allah jual dulu apa yang ada. Minta sama Allah, Allah akan ganti nanti, yakin deh. Amin ya rabbal alamin. Bunda sekalian nih batasan-batasan untuk utang piutang ini seperti apa sih kalau dalam Islam ini loh? Apabila memang benar-benar membutuhkan urgen, akhirnya dia Baru berhutang, maka boleh berhutang asalkan kita harus menulis berapa hutangnya, terus kira-kira kapan nih perlu dibalikinnya kan. Yang kedua, memang hutang itu adalah dasar belas dan kasih. Jangan sampai ada menguntungkan salah satu di antaranya atau merugikan salah satu di antaranya. Contoh, pakai pinjam 10 juta, ntar balikinnya 15 juta ya. Kalau enggak, seharinya bunganya sekian. Nauzubillahimin zalik. Dimana semuanya riba itu bakal mendatangkan kemadrotan nantinya. Susah, banyak banget tuh istilahnya. Ada bunga, ada jelita, ada apa lagi dah tuh tadi? Ada hadiah. Ada
bagi hasil. Bagi hasil. Istilahnya itu tuh yang harus ambigu ya, istilahnya itu ambigu Iya, ya. betul. Istilahnya harus di-clearkan dulu nih, istilahnya sama dengan bunga apa tidak ya? Nah, Tapi itu kalau bagi dia. hasil tadi beda lagi tuh Bang Mel. Iya, beda lagi. Kalau dalam usaha apalagi bagi hasil ada bab yang lain. Ada Iya. beberapa amalan. Nanti kita bahas kapan-kapan ya. Insya Allah. Nah, Bunda, kalau utang piutang sama pinjam meminjam sama nggak? Umpamanya saya minjam lipstik istri saya, itu bukan utang kan? Kan itu dipakai gitu loh. Semua tergantung dengan akad di awal. Makanya ibu kalau misalnya ibu mau meminjam sesuatu, pinjem. Berarti ketika kita melakukan harus dibalikan. Pinjem ya tisunya 2 lembar. Bu, tuh pinjem. Dibalikin dong. Harus dikembalikan. Nah, lu. Jadi mendingan minta. Udah jelas minta sama suami, minjem sama suami. Bang, saya pinjam uang dong Bang 100.000. Ini lagi kepepet banget COD mau datang ke sini. Pinjam, satu masa harus dikembalikan. Jangan pora-pora lupa. Oh, jangan salah arti juga ya. Tuh Bu, yang suka minjem bedak tuh, balikin loh. Betul. Alhamdulillah pembahasan hari ini menarik sekali ya. Bunda, sebelum kita berpisah nih, Bunda Lisa boleh pimpin doa untuk kita semua? Baik. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Hamdan syakirin, hamdan na'imin, hamdan yuafi ni'amahu wa yukafi'u mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhikal karimi wa li'azimi sultanik. Ya Allah, mudahkanlah urusan kami dunia dan akhirat ya Allah. Mudahkanlah urusan suami dan istri. Mudahkanlah urusan anak-anak kami ya Allah. Jauhkanlah kami daripada hal-hal yang dapat merugikan kami ya Allah. Jauhkanlah kami daripada riba ya Allah. Mudahkanlah rezeki kami. Mudahkanlah rezeki kami. Amin. Lagi berkah dan maslahat. Rabbana antina fid dunya hasanah. Amin. Wa fil akhirati hasanatan wa qina azabannar. Subhanaka rabbil izzati amma yasifun. Wassalamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Alhamdulillahirrabbilalamin. Terima kasih Bunda Lisa, terima kasih Bunda Nada, terima kasih Arohim. Terima kasih Bunda yang ada di studio. Oh iya, buat kalian bunda-bunda yang ada di rumah mau nonton langsung ke sini boleh DM aja Instagram kami ya. Bunda semuanya, Melki mau pamit juga dari sini. Jangan lupa saksikan Senin sampai Jumat jam 8 pagi ya. Jangan lupa jam 8 pagi. Jangan galau, jangan baper karena Islam itu penuh cinta. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.